Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Faiz. Saya dari 11 MIPA 1 absen 34 akan mempresentasikan biografi dan peran pahlawan. Nah, pahlawan yang akan saya ambil adalah Majen Supono. Beliau seorang pahlawan di Surabaya ya, yang benar-benar sangat membantu Surabaya. Sebelum itu saya akan menjelaskan biografi beliau. Beliau lahir pada tanggal 11 Januari 1911 di Purbalingga, Jawa Tengah. Dan beliau wafat pada tanggal 12 September 1977 di usia ke-66 di Jakarta. Ayah beliau Tawi Reja dan ibu beliau adalah Dinten. Istri beliau bernama Nyonya Isbendiah. Beliau menikah pada tanggal 8 Januari 1946. Untuk keterangan saudara, beliau tidak diketahui ada berapa saudara dan siapa saja. Tidak tercatat. Sejak kecil beliau pada saat SD beliau sekolah di HIS atau Holland East School pada tahun 1928. Kalau sekarang biasanya setingkat SD atau sekolah dasar. Kemudian pada saat SMP beliau sekolah di Mulo atau Mer Youth Grade with Langer Orderwich pada tahun 1935. Itu juga setingkat SMP kalau sekarang. Kemudian beliau naik lagi ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah di Velfonte-Keling pada tahun 1938. Ya, setingkat SMA seperti itu. Lalu beliau sekolah di teknik perkapalan di milik Belanda atau yang biasa disebut dengan KIS. Kepanjangannya adalah Quick School for Island Spellingen. Sekolah tersebut adalah sekolah militer tentang perkapalan. Beliau sekolah di sana pada tahun 1940. Setelah dia lulus dari KIS atau yang didirikan sekolah oleh Belanda tadi, beliau masuk pada peta yang diadakan di Bogor. Awal tahun 1945 beliau diangkat menjadi Jodanko, komandan kompi dengan pangkat kapten dan ditempatkan di Daichi, Daidan, Surabaya. Ketika terjadi pemberontakan peta di Blitar, Majen Sungkono dicurigai dan diamankan oleh Rencetai Bogor. Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 yang mengajak mantan anggota PETA Heido Kanil dan pemuda pejuang bergabung pada Badan Keamanan Rakyat atau yang biasa kita sebut pada zaman itu tentara di Indonesia kan biasa disebut dengan BKR. Nah, mereka bertugas merebut senjata dari tangan Jepang pada saat itu agar pasukannya memiliki persenjataan yang lebih memadai. Kemudian pada saat di Banyumas banyak sekali pelucutan senjata Jepang oleh BKR pimpinan Letkon Isdiman yang dilakukan dengan cara diplomasi tanpa ada pertumpahan darah. Kemudian Cutandro Sukono juga putra Banyumas menempatkan cara yang sama. Dia mengadakan pembicaraan kepada pihak Jepang agar menyerahkan senjatanya. Akhirnya tidak perlu ada pertumpahan darah. Penyerahan senjata tersebut penuh dengan sandiwara, seolah-olah mantan PTA yaitu Majen Sukono ini itu bisa merampas senjata dari Jepang. Jadi
Jadi kayak buat sandiwara saja agar Jepang juga tidak disalahkan, agar Indonesia bisa mendapatkan senjata dari Jepang. Jadi Jepang tidak disalahkan oleh sekutunya, begitu, seperti itu. Lalu akhirnya senjata Jepang bisa dibawa oleh Indonesia tanpa ada pertumpahan darah tersebut tadi. Menurut catatan ada sekitar 19.000 senapan, 700.000 pistol, 700.846 pistol otomatis, 422.700 senapan mesin tak ringan, dan 480.504 senapan mesin sedang. Senjata lain ada juga 148 lempar granat, 17 meriam infanteri, 63 mortir, 400 mortir baru, 1.525 meriam anti-tank, 62 kendaraan panzer, dan 1.990 kendaraan bermotor. Kalau pada saat tentara Hindia Belanda itu tidak bisa diambil seperti Jepang karena tidak bisa diajak kompromi pada saat itu. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1948, setelah perjanjian Renville di Jawa Timur yang diadakan oleh konsolidasi pasukan markas besar tentara atau biasa disingkat dengan MBT membentuk Dewan Tata Tertib Opsir Tinggi atau disingkat dengan DTTOT, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ahmad Nasution dengan alasan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan darat. Di sini Majen Sukono diturunkan pangkatnya menjadi letnan kolonel karena ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini juga sama-sama berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan disarankanlah Jenderal Sudirman ini untuk naik ke atas dan di atas Majen Sukono, seperti itu. Ya, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 18 September 1948 kan ada masalah PKI di Madiun. Presiden Soekarno ini menyatakan SOB negara dalam keadaan bahaya. Jadi untuk mengatasi PKI itu, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono ini menjadi gubernur militer Jawa Timur, dan pangkatnya dikembalikan lagi menjadi kolonel. Tugas utamanya yaitu menghapuskan atau menghabiskan pemberontakan PKI di Madiun. Hingga bulan Oktober 1948 itu akhirnya berhasil ditumpas oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Kolonel Sungkono ini. Kemudian akhirnya dilantik menjadi Panglima Divisi 1 Brawijaya di Jawa Timur. Hingga setelah sebulan setelah itu, setelah menjabat jadi Panglima, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan yang biasa dia lakukan, agresi militer yang biasa dia lakukan itu. Pada bulan Februari 1948, pasukan Sungkono harus menghadapi dua front. Yang satu itu ada Belanda, satunya lagi ada pengacau, itu batalion Batalion Zainal. Batalion Zainal yang pengacau di garis belakang. Nah, pada saat itu tuh
Kemudian akhirnya pada 10 November 1945 akhirnya bisa diselesaikan. Lalu tanggal 24 Desember 1949 beliau kembali ke Surabaya sebagai pemenang. Dan Komandan Divisi A Belanda Mayor Jenderal Ba secara resmi menyerahkan kota Surabaya ke Panglima Divisi 1 Brawijaya Kolonel Sungkono. Hingga untuk pemulihan kedaulatan, beliau mempelopori pembubaran negara Jawa Timur dan Madura yang dibentuk oleh Belanda tersebut, lalu masuk ke Negara Kesatuan RI. Pada tanggal 22 Februari 1990, markas Divisi 1 dipindahkan dari Nganjuk ke Surabaya. Hingga pada tanggal 16 Juni 1950, beliau dikembalikan lagi ke Jakarta dan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Dan pada tanggal 1958 beliau diangkat lagi menjadi Inspektur Jenderal Pengawas Umum Angkatan Darat. Pangkatnya naik terus hingga naik dan menjadi Mayor Jenderal. Jabatan terakhirnya saat dia pensiun adalah Penasihat Menteri atau Pangat. Beliau sangat berjasa sekali kepada Indonesia, khususnya wilayah Surabaya, karena bisa mengusir para penjajah. Meskipun sudah merdeka nih, Belanda masih ingin berani untuk masuk kembali ke Indonesia yang harusnya tidak boleh diserang kembali. Tapi berkat kepemimpinan Majen Sungkono bisa meminimalisir hal tersebut. Dan lagi meskipun beliau kalah perang dengan Inggris pada saat itu yang juga menyerang Surabaya, tapi setidaknya beliau sudah membuat kewalahan tentara Inggris dan sedikit mundur, hingga akhirnya dilanjutkan oleh dibantu dengan tentara Indonesia yang lain, dan Surabaya bisa terbebas dari penjajahan dan Indonesia bisa merdeka dengan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.